Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman. Kalian sadar nggak sih kalau misalkan ada beberapa perusahaan yang kita tahu itu tidak punya aset fisik yang besar, tidak punya toko, tidak punya barang untuk diperdagangkan, semacam misalkan Tokopedia, atau misalkan mereka tidak punya kendaraan untuk antar pesanan dan lain sebagainya ke pelanggan, seperti halnya Gojek gitu ya, tapi mereka dapat suntikan dana yang sangat besar dari perusahaan lain. Nah, perusahaan macam apa sih yang mau menghabiskan uangnya untuk membeli atau menyuntikkan dananya ke perusahaan startup tersebut? Nah, jawabannya perusahaan tersebut adalah perusahaan venture capital atau venture capitalist. Venture capital adalah modal patungan dalam bentuk uang yang disalurkan kepada perusahaan baru atau startup yang potensial dan sedang berkembang. Nah, biasanya uang tersebut diberikan kepada perusahaan baru yang inovatif namun terlalu kecil ya skalanya untuk mendapatkan bantuan modal dari perbankan atau akses ke pasar modal. Nah, sedangkan venture capitalist sendiri adalah suatu institusi profesional yang mengumpulkan uang dari para investor untuk disertakan dalam pembelian saham perusahaan baru atau startup yang memiliki produk atau model bisnis yang inovatif dan membutuhkan modal besar dan cepat untuk berkembang. Selain membeli saham, perusahaan venture capital ini juga akan terus melakukan monitoring untuk melindungi serta menaikkan nilai investasi mereka, sehingga pada akhirnya mereka akan menjual kembali saham yang dimiliki pada startup tersebut untuk mendapatkan capital gain atau keuntungan. Jadi, siapapun yang membeli perusahaan startup itu nantinya harus mencari cara agar bisa menjual perusahaan tersebut di harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Ada 3 skema pembiayaan modal Ventura atau venture capital. Yang pertama itu adalah equity financing atau penyertaan modal langsung. Nah, hal tersebut berupa pembelian langsung sejumlah saham milik perusahaan startup. Nah, yang kedua itu adalah semi-equity financing atau bisa juga dikatakan penyertaan modal secara tidak langsung. Nah, biasanya hal tersebut adalah melalui pembelian obligasi atau surat hutang yang diterbitkan perusahaan startup tersebut. Atau bisa juga opsi yang ketiga yaitu profit sharing atau bisa dikatakan juga bagi hasil ya. Nah, untuk bagi hasil ini tidak perlu adanya penyertaan saham, tetapi tetap mendapatkan bagi hasil. Nah, biasanya skema ini itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan UMKM ya, yang mereka itu biasanya belum memiliki badan hukum berupa perseroan terbatas. Jadi mereka tidak punya saham untuk diperjualbelikan. Nah, kemudian bagaimana sih siklus kerja dari venture capital atau perusahaan venture capital sendiri? Setidaknya ada 4 siklus utama yang terjadi pada perusahaan venture capital ya. Yang pertama itu siklusnya adalah fundraising.
Nah, fundraising ini pada awalnya perusahaan venture capital akan mencari investor baru yang mungkin tidak cukup puas ya dengan instrumen investasi yang ada saat ini. Nah, misalkan investor yang dimaksud itu bisa jadi adalah perusahaan-perusahaan dana pensiun, konsorsium perbankan, perusahaan asuransi, atau bisa juga individu-individu yang bisa jadi kelebihan uang dan bingung mencari perusahaan investasi. Nah, kemudian yang kedua, siklusnya setelah terkumpul dana tersebut, lalu tahap kedua itu adalah investing. Nah, pada tahap yang ini, perusahaan venture capital atau venture capitalis akan mencari perusahaan startup yang punya potensi untuk berkembang dan mampu memberikan tingkat pengembalian yang jauh lebih baik daripada deposito atau misalkan investasi pasar modal. Pada siklus tahapan yang ketiga adalah tahapan managing, di mana perusahaan venture capital bisa saja mengutus wakilnya untuk duduk di kursi jajaran manajemen perusahaan startup yang dibelinya. Hal tersebut untuk memastikan agar investasi yang mereka tanam itu terus berkembang dan tidak menimbulkan kerugian. Jadi dana investasinya itu harus digunakan secara efektif, efisien, dan tidak digunakan untuk penyelewengan dana yang lain agar perusahaan tersebut dapat berkembang dengan pesat. Nah, kemudian siklus yang terakhir atau siklus yang yang keempat itu adalah siklus yang paling penting. Ketika perusahaan startup tersebut sudah mencapai nilai puncaknya, maka waktunya adalah tahap yang keempat, yaitu harvesting atau memanen. Nah, panen ini atau harvesting ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama, misalkan perusahaan venture capital itu menjual perusahaan startup yang dia beli tadinya kepada venture capital lain dengan harga yang lebih tinggi. Nah, bisa juga dengan cara merger atau akuisisi dengan perusahaan lain. Jadi, sebagian sahamnya itu dijual ke perusahaan lain, merger. Atau bisa juga melalui penawaran saham perdana atau IPO, seperti itu. Kita pernah dengar ya yang namanya itu Jack Ma. Siapa sih yang sekarang nggak kenal Jack Ma ya? Salah satu orang terkaya di dunia. Nah, awalnya ia hanyalah seorang guru bahasa Inggris di Cina. Nah, kemudian dia ini punya ide gila untuk membuat platform jual beli online yang pertama di Cina. Nah, kemudian dia beri nama platform jual beli tersebut dengan nama Alibaba. Nah, pada tahun pendiriannya sekitar 1999, Alibaba hanya awalnya itu memiliki 18 pegawai. Kemudian pada tahun 2000 ada perusahaan venture kapitalis asal Jepang yaitu SoftBank. Dia berani menyuntikkan dana besar kepada Alibaba tersebut karena SoftBank ini melihat mungkin Alibaba ini punya potensi yang besar yang bisa mendisrupsi pasar. Nah, pada tahun 2000 tersebut SoftBank menyuntikkan dana kepada Alibaba sekitar 200 miliar. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, pada akhirnya tahun 2014 Alibaba akhirnya berhasil melakukan IPO dengan nilai tertinggi itu senilai 270 triliun rupiah. Nah, dari sini bisa dibayangkan ya, dari perusahaan kecil kemudian disuntik dana sebesar 200 miliar. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian itu valuasinya berubah menjadi 270 triliun. Nah, dalam beberapa tahun dari situ sudah bisa kita lihat keuntungannya itu sangat berlipat-lipat ya. Sekian video tentang venture capital dari saya. Semoga videonya bermanfaat untuk pengetahuan kita bersama. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Dah.